Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan atau menyimak suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalam debat tersebut ada Ustadz Suma bersama dengan para apologet Kristen, dan kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang harusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana reaksi dari Ustadz Suma ketika setiap data yang dia bawakan semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Karena apa? Karena Ustadz Suma kerap kali melontarkan suatu tuduhan dengan membawa atau mencomot-comot ayat Alkitab yang dia tafsirkan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen secara luar biasa boleh menanggapi, bahkan mematahkan setiap tudingan, bahkan juga setiap argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma yang berkaitan dengan iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, dan saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Muhammad itu ditemani oleh Saiton jin korin, ya, dan itu sudah masuk Islam jinnya, gitu loh. Itu ada di hadismu. Iblis atau setannya itu sudah masuk Islam. Oke, langsung itu panjang lebar. Saya menurut jawaban itu ya. Anda menjawab bahwa di dalam agama Anda, iblis tidak menginginkan manusia hidup kekal atau masuk ke dalam surga. Coba Anda lihat di Yohanes 13 ayat 2. Iblis membisiki Yudas itu untuk apa? Ya, iblis itu kerjanya adalah melawan firman Tuhan, gitu loh. Terus saya tanya, jangan pakai jurus gereja. Saya tanya, iblis membisiki Yudas untuk apa? Untuk mengkhianati tuannya sendiri, untuk mengkhianati Yesus. Tujuan pengkhianatan itu apa? Tujuan pengkhianat agar dia dapat uang. Agar Yesus disalib? Oh enggak, tujuan dia agar dia dapat uang, bukan tujuan agar dia disalib. Enggak ada itu. Kamu bacalah dimanapun, kalau bisa kamu tunjukkan, saya sembah kamu. Jadi Yesus itu dikhianati oleh Yudas, bukan supaya Yudas mengarahkan tentara-tentara Romawi untuk menyerahkan Yesus, bukan? Tidak. Jadi Yudas mengkhianati Yesus. Jadi Yesus demi 30 uang perak. Enggak, coba kamu lihat. Apakah Yesus pernah berbicara kepada Yudas bahwa di antara kalian ada yang akan mengkhianati saya dan menyerahkan anak manusia kepada orang-orang yang berkepentingan untuk menyalibnya? Pernah nggak kamu dengar itu? Ya, Yesus mengatakan di antara kalian adalah iblis. Terus tujuan iblis mengkhianati ini Yesus disalib. Tujuan salib apa? Tujuan salib apa? Ya. Maksudmu gimana maksudmu? Aku tanggapin. Jawab aja dulu. Ketika Yesus mati disalib, ada nggak yang dibebaskan dari dosa waris? Ya, inilah yang perlu saya luruskan ya dari pemahaman Muslim ya. Kalau kalian mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa dan lain sebagainya, itu perspektif kalian gimana sih? Yesus mati di kayu. Dengarkan dulu. Jadi itu salah. Bli, kalau kamu nanya, saya jelaskan, kamu diam gitu loh. Lagi pula ini sebenarnya udah out of topic loh ya, out of topic. Jadi kamu kalau mau seperti ini, channelmu masih baru, masih seger. Kenapa saya pertanyakan ini sebagai terapi supaya kau jangan mimpi ke Inggris. Orang Inggrisan itu sudah berbondong-bondong masuk Islam meninggalkan ajaran yang seperti ini. Halu lagi kan. Nggak boleh halu, Pli. Masih pagi, masih halu. Aku tanggapin Bang Jul, sebentar. Silakan. Ya, silakan, Bang. Ya, tapi Bang Suma, dia mau ke Inggris biar aja gitu, mengurangi beban di Indonesia juga kan. Biarlah dia daripada di sini nularin orang gitu kan. Oke, saya kasih Ginting, silakan Ginting. Ya begini ya, aku agak prihatin melihat teman-teman mengagungkan orang seperti Bro Zulkifli ini ya. Dia kitab suci. Sebentar dulu. Tuh, jangan dipotong dong.
Anda ngomong-ngomong kitab suci, Anda bilang itu kitab yang suci, ini gimana ceritanya? Itu frase, ya, kitab suci itu bukan kitab yang suci. Kitab suci itu, ya, firman Allah yang dibukukan, itu artinya, gitu loh. Aku agak miris dengan statement Anda, gitu loh. Sekelas orang yang diagungkan, kok seperti itu penerjemahannya, gitu loh. Ya, tadi ini sudah jelas bilangin, masalah iblis itu, udah dijawab. Tapi Anda memaksakan pola pikirnya Anda, gitu loh. Iblis itu jelas, ya, kan? Udah. Supaya Kamu Yudas dapat uang, itu selesai, gitu loh. Saya tidak butuh nasihat dari Anda. Ya, bertanggungjawabkan iman Anda. Saya ngomong dipotong. Dalam pertanyaan saya, tujuan iblis itu mau manusia masuk surga atau tidak? Bang itu Jul, aja jawaban. Saya ngomong dipotong. Saya nggak butuh nasihat dari Anda, mohon maaf kawan. Saya butuh jawaban supaya kalian tersadarkan agama kalian itu kayak apa gitu loh. Biar aku jawab aja, ya. Gini. Oh, gini silakan, Le. Gini, kemarin ente udah saya WhatsApp, ya. Buku mau saya kirim, itu jawaban yang antum tanya itu ada di buku semua, gitu loh. Kenapa ente nggak mau, gitu loh? Apa takut? Jangan bukunya, saya mau narasumbernya. Saya mau kamu, otakmu Edis, bukan bukumu. Saya maunya kamu. Jawab aja sekarang. Jawab sekarang. Kamu katakan iblis itu tidak mau manusia hidup kekal. Apa yang dipertontonkan oleh gereja dalam agamamu? Iblis apa yang dilakukan? Membuat Yesus disalib dan menyebabkan dosa kalian ditebus, akhirnya kalian mendapatkan hidup yang kekal. Siapa propaganda? Iblis. Ya, ayo, saya kasih tahu ya. Oke, saya jawab ya gini. Sekalipun iblis merencanakan hal-hal yang jahat, tapi Tuhan membuat rencana jahat itu menjadi kebaikan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh aja sama kamu. Ketika saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke Mesir dengan tujuan yang jahat, tapi Tuhan memakai tujuan yang jahat itu menjadi berkat. Yusuf menjadi raja di Mesir itu dan memberkati seluruh bumi dengan gandum. Nah, ketika iblis merencanakan untuk kematian Yesus, Tuhan mengubah itu menjadi berkat gitu loh. Ketaatan Yesus di kayu salib itu menjadi simbol ketaatan manusia gitu loh. Adam yang kedua, Adam yang pertama udah gagal, dia jatuh dalam dosa. Sedangkan Adam yang kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan saya yang disembah. Ini Anda lagi berhadapan dengan saya. Saya bukan cuma Anda. Saya butuh jawaban sesuai data. Kamu nanya, saya butuh jawaban sesuai data. Saya bukan asumsi. Iya. Nah, mana Adam kedua? Yang mana Adam kedua? Ini mana dalilnya Yesus Adam kedua? Mau melebar Yus. Ada ini. Saya kasih. Ini baru baru. Jadi iblis mau Kristen itu masuk surga. Iya, jadi iblis merencanakan yang jahat ya. Tetapi sayangnya rencana iblis itu digagalkan oleh Yesus ya. Tuhan Yesus taat sampai mati, dia tidak pernah memberontak dari tugasnya. Tidak ada yang menggagalkan Edis. Malah tentara Romawi berhasil membunuh Yesus sesuai dengan keinginan iblis. Sekalipun tentara Romawi berhasil membunuh Yesus, tetapi Yesus membuktikan dengan mengalahkan kematian itu dengan bangkit dari antara orang mati, sehingga itu menjadi satu bukti bahwa Yesus adalah kebenaran dan hidup. Omongannya Yesus terbukti, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Nah, beda dengan Muhammad. Yuk, sekarang masih di kuburan. Kau percaya nggak? Kau percaya nggak kalau Yesus itu? Kau percaya nggak kalau Yesus itu nggak bisa berbuat apa-apa dari dia? Percaya? Yesus mengatakan dalam Bible, aku tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri. Saya percaya itu. Tuhan apa yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Tuhan apa? Kamu ngerti nggak kok? Kamu ngerti nggak apa definisi Tuhan? Saya tanya sama kamu. Saya tanya pencipta alam semesta apa yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dari mana kamu dapat definisi Tuhan itu adalah pencipta alam semesta? Dari mana kamu dapat? Ya jelas. Orang Islam itu mengakui pencipta alam semesta. Itu dari mana? Kamu dapat dari mana? Sekarang saya tanya, apakah alam semesta itu betul tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Saya tanya kamu, definisi Tuhan pencipta alam semesta itu kamu dapat dari mana? Sebabnya Edis, kalau saya jijik berdebat samamu. Mending kamu baca buku saya. Mending kamu baca buku saya. Saya tidak butuh bukunya, saya butuh orangnya. Apa itu saya Tuhan? Saya uraikan di situ panjang lebar. Silakan kamu baca itu. Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 ayat 44 ada tertulis di Mazmur dan juga di Taurat tentang dia akan mati bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Berarti Yudas dengan iblis menyaksikan dan menjalankan apa yang Yesus nubuatkan tentang dirinya. Berarti iblis di dalam Kristen menginginkan orang Kristen masuk surga. Itu kesimpulannya. Oke kawan? Kamu lama saya tinggal loh. Kamu lama saya tinggal, tapi kok nggak ada peningkatan. Saya nggak butuh besarmu Edis, biar orang yang menyaksikan. Hari ini kamu nggak bisa apa-apa. Kamu hanya membuktikan iblis mau Kristen masuk ke surga. Pertanyaannya, surga yang mana dulu? Ya, itu asumsimu. Yang jelas-jelas tertulis di hadismu. Itu bukan asumsi, itu data loh. Bagaimana kemudian Yudas Muhammad sudah masuk Islam? Itu yang harus kamu pikirin. Iblis bisikan Yudas.
agar Yudas berkhianat ke Yesus. Akibat itu khianatnya, Yesus disalib. Akibat salib, Kristus dibebaskan dari dosa. Kristus dibebaskan dari hamba Tuhan. Kristus dibebaskan dari Yesus Adam kedua ada di 1 Korintus 15 ayat 47. Silakan dibaca. 1 Korintus 15 ayat 47. Enggak, itu Sorry, saya saya udah bahas, Bang. Iya, Bang. Di buku saya udah saya bahas panjang lebar itu, Bang. Ya, Bang. Ya, Silakan. buku saya udah saya bahas panjang lebar. Jadi gini ya, saya di gini. Saya Yesus butuh ketaat. bukumu. Saya butuh kamu, Edis. Kalau kamu ilmu. Saya minta kedewasaanmu lah ya. Ya kan? Kedewasaanmu. Udah lama kamu saya tinggal loh. Ya. Harusnya kamu yang mikir, Edis. Harusnya kamu yang mikir. Ngapain kau bikin buku? Kamu nggak punya kapasitas apa-apa. Ya, Buku apa yang kamu buat? aja, Kamu itu bagi saya, Edis, bagi saya mohon maaf. Kamu itu hanya anak PK yang baca sampul buku kedokteran lalu kemudian buka praktek. Camkan itu baik-baik. Nggak apa-apa. Saya juga nggak minta Nah, pendapat. yang Gini baca loh, buku itu pasien semua. Yang jelas kamu belum pernah pegang buku saya. Sentuh aja nggak pernah. Gimana? Iya, kamu saya mau nggak pernah komentari pegang isinya? bukumu, tapi saya sudah sering membuat pengarang buku itu babak belur kayak sekarang nih. Ya kalau cuman klaim self proclaim gitu buat apa gitu loh? Boleh gue ngomong Itu bukan klaim, itu fakta, Edis. Ini Bro Zulkifli ini aneh loh. Pengertian Iya, kitab suci aja udah salah, pegang mau ngomong yang lain lagi. Ginting diam dulu, Ginting ya. Ginting kau diam dulu. Kau hormati Bang Zuma. Diam dulu, Edis. Edis diam dulu. Bang Zuma ini bukan orang sembarangan. Hormati orang kok. Diam dulu kau. Diam dulu. Diam dulu. Kau jangan sembarangan. Bang Zuma ini kelasnya bukan kelas kau. Bukan kelas kau. Salah kok gimana? Biarkan saja. Biarkan saja dia ngomong sama Edis. Kau jangan numpang kenar di sini. Jangan numpang kenar di sini. Kalau ngomongnya salah kok. Jangan numpang kenar di sini. Kelasmu belum sampai. Kelasmu belum sampai. Biarkan aja, lu diam aja. Diam aja. Apa kitab suci? Diam aja. Diamkan aja. Biarkan Bang Zuma sama Edis. Kelasmu belum sampai. Kelasmu belum sampai. Diam aja. Udah diam ya. Main tuh. Lu diam aja. Ya, jangan numpang tenang. Jangan numpang tenang kepada Bang Zuma. Kau diam aja, biarkan Edis sama Zuma. Kalian sadar. Ini orang ada ilmunya. Dalam kitab Anda. Sama Bang Zuma. Gak ada ilmu gimana? Apa kitab suci coba? Bertanya. Coba jawab. Udah lah, itu kau nggak ada ilmunya. Kelasku aja belum. Kau mau hina-hina Bang Zuma. Ngomong banyak banget lu. Gak ada ilmunya, udah diam aja. Dengarkan aja Bang Zuma sama Edis. Diam aja. Diam aja. Gak ada ilmunya. Gak ada ilmunya. Oke, jadi hari ini kita sudah membuktikan ya bahwa di dalam ajaran Kristen, iblis menginginkan pengikut Kristen itu masuk surga. Data dalil saya sudah serahkan. Artinya bahwa siapa yang ingin masuk surganya iblis, silakan meluk agama Kristen. Itu dari saya. Nggak apa-apa, Pli. Kamu punya perspektif semacam itu nggak apa-apa, saya hargain ya. Cuman itu tidak tertulis di dalam Bible-nya orang Kristen. Itu perspektif kamu ya. Kamu memandang itu tertulis. Itu tertulis, Edis. Yang memanggil Yesus itu sebagai anak Allah siapa? Coba saya minta lah, cobalah kamu dewasa lah, gantianlah orang ngomong gitu loh. Kamu ngomong kan saya diam, saya jawab kamu gitu loh. Itu perspektif kamu semacam itu, oke, nggak masalah ya. Kamu punya perspektif yang salah, saya bilang gitu. Nah, tapi Muhammad itu ketika Aisyah bertanya Aisyah kepada Muhammad, apakah setiap orang diikuti oleh syaitan? Muhammad bilang iya. Apakah termasuk engkau juga? Iya. Tapi setannya sudah masuk Islam. Justru setan yang masuk Islam itu dalam agama. Kamu salah di situ, karena kamu nggak bisa membedakan antara setan dengan jin. Kamu salah. Iya, intinya di tempatmu itu jin korin masuk Islam gitu loh. Itu aja, itu jelas-jelas ada gitu loh. Bahkan Muhammad ketika Muhammad dikatakan jika seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua, yang ketiga adalah setan. Jadi sebenarnya gini ya. Kamu nggak bisa membedakan antara jin dengan setan. Itu payahnya di situ. Iya, kayaknya kamu nggak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Di situ bedanya. Tuhan itu apa sih? Coba ada nggak kata Tuhan dalam Quran? Saya kasih tahu sama kamu. Nggak usah. Saya sudah tamat dengan pertanyaan kamu. Kamu nggak tahu di dalam dari kata Quran Tuhan, ada kata Tuhan. Itu saya sudah paham itu ya. Ini udah lari kamu pahami. Bahasa Indonesia itu, Edis. Ketika orang Indonesia berkata Tuhan, itu identik dengan pencipta alam semesta. Ngerti? Oh, nggak ada, salah itu. Baca buku terus saya yang kamu katakan Tuhan apa menurutmu? Yang Tuhan itu apa? Ya, saya bukakan satu ayat dalam Quran ya. Sebenarnya di dalam Quran maupun dalam Bible tidak ada kata Tuhan. Yang ada itu kata ilah dan kata roh. Biasa. Nah, kamu dengarkan dengarkan penjabaran saya, dengarkan. Menurut orang Indonesia, kata Tuhan itu rasanya adalah mengarah kepada pencipta alam semesta. Paham? Mau kau definisikan apapun itu tentang Tuhan dalam Al-Quran, Tuhan dalam kitabmu, orang Indonesia mengakui Tuhan itu berarti berbicara mengenai pencipta alam semesta. Salah. Saya jawab Coba tunjukkan di Indonesia ini ada benda yang disebut Tuhan selain pencipta alam semesta. Silakan. Ya, saya jawab dengan kitabmu ya. Saya nggak butuh itu. Edis, saya katakan samamu, rasa bahasa Indonesia mengajarkan orang Indonesia ketika mendengarkan kata Tuhan,
itu identik dengan pencipta alam semesta. Ya, itulah kesalahan persepsi. enggak? Itu kesalahan persepsi. Kenapa? Karena Tuhan ini Siapa yang salah? Siapa yang salah di situ? Siapa yang salah? Salah persepsi umum. Kata Tuhan itu merujuk kepada satu jabatan, ya, merujuk kepada satu jabatan. Makanya kehadiran saya ini mewakili umum bahwa Tuhan menurut Indonesia pencipta alam semesta. Ya, Itu itulah logis. persepsi yang salah. Itulah persepsi yang salah. Ya, saya cuma ngomong, kalau kita bicara terjemahan, selesai kita. Di dalam Quran tidak ada kata Tuhan, yang ada kata Rob dan kata Ilah. Nah, kata Ilah dan kata Rob ini terjemahannya, sebenarnya kata Rob inilah yang diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, Ilah inilah mungkin yang kamu maksud. Sekarang saya tanya sama kamu, apa definisi Ilah dalam bahasa Indonesia yang benar? Ilah sembahan. Salah lagi kamu. Dari mana kamu dapat itu? Dari mana kamu dapat itu? Saya salah. Coba kamu. Coba giliran kamu. Saya luruskan kamu ya. Apa definisi Ilah yang benar? Ya, saya luruskan. Al-Jatsiyah ayat 23. Al-Jatsiyah ayat 23 berkata, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, berpikir bahwa hawa nafsunya itu adalah pencipta langit dan bumi? Ada nggak yang berpikir begitu? Nah, sekarang saya tanya samamu, apa definisi sembahan? Kan tadi saya mengatakan ilah itu sama dengan sembahan. Nah, sekarang sembahan itu apa? Ilah itu definisi sembahan itu apa? Ayo, supaya kamu cerdas sedikit. Kita bukan bicara. Nah, kamu kan menanggapin saya. Ilah menurut saya adalah sembahan. Kamu larikan ke ayat suci Al-Quran dengan terjemahan menghambakan atau membetulkan nafsu, ya kan? Nah, sekarang menyembah itu maksudnya. Enggak, kita nggak bicara bahasa Indonesia. Kita bicara ilah, apa terjemahan ilah yang benar ke dalam bahasa Indonesia. Saya bukakan kamu contoh Al-Jatsiyah 23. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai ilahnya? Ilah di situ digunakan. Nah, sekarang dengar dulu. Ilah itu sembahan. Dengar seseorang itu menghambakan dirinya ke syahwat. Dengar dulu yuk. Dengar. Saya tidak perlu dengar. Kamu dengarkan saya, kamu tanggapin, saya dengarkan kamu, saya dengarkan kamu siapa emang? Gantian sekarang kamu mengatakan di dalam Al-Quran ada sembahan. Nah, sekarang bisa nggak saya mengatakan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dia tunduk patuh terhadap nafsunya? Bisa saya katakan begitu? Nah, itu makanya saya tadi ilah. Bisa, betul. Jadi ilah itu. Berarti apa yang salah? Apa yang salah ketika saya mengatakan sama dengan sembahan? Yang salah ketika kamu menerjemahkan ilah itu sebagai pencipta langit dan bumi, itu salah. Siapa yang bilang ilah pencipta langit dan bumi? Kamu yang ngomong itu barusan. Saya mengatakan ilah identik dengan sembahan. Ayo, kamu jangan melintir, Edis. Kamu jangan melintir, Edis. Kamu tanya apa itu ilah? Saya katakan sembahan. Mana saya katakan ilah itu pencipta alam semesta? Tuhan itu bisa merujuk kepada setan, bisa merujuk kepada siapapun. Ketika kamu jadikan dia berotoritas. Itu sudah benar. Itu sudah benar. Yang saya katakan sama dulu, Tuhan menurut Indonesia itu adalah pencipta. Saran saya sama kamu, baca buku saya, di situ saya uraikan semua. Nah, sekarang ketika Anda tanya, apa arti ilah? Saya katakan sembahan. Anda melarikan ke ayat Al-Quran dengan menggunakan terjemahan. Saya katakan, apakah orang yang memperturutkan hawa nafsunya bisa dikatakan dia menyembah hawa nafsunya? Dia tunduk dan taat pada nafsunya. Saya sepakat dengan kamu. Dalam apa yang salah di situ? Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Ketika kamu menuruti iblis, berarti kamu menjadikan iblis sebagai Tuhan. Betul? Sepakat nggak kamu? Sepakat nggak kamu, saya tanya? Betul. Oke. Sekarang saya tanya. Betul. Sebentar. Sama seperti yang Anda lakukan. Menyembah Yesus itu perintah siapa? Ustaz Zuma, sebentar. Edis, sabar dulu. Enggak seru, Enggak. Saya luruskan sebentar, Alwan. Saya luruskan sedikit, Alwan. Sedikit. Please, sedikit, Alwan. 20 detik. 20 detik, Alwan. Sebentar, please. 20 detik. Enggak, ini harus saya luruskan. Saya tahu gini. Sabar dulu, Edis, sabar. Enggak, 20 detik aja. Sebentar, sabar dulu. Saya baru bicara, dengarkan saya baik-baik. Saya tahu nanti ujung-ujungnya kamu kembali lagi kepada atiullah wa atiur rasul, berarti mentaati Muhammad, berarti menyembah Muhammad, begitu kan? Itu kan sudah basi, sudah diulang-ulang. Betul. Iya, dan itu sudah Bang Jul, dimoderasi aja Bang Jul. Sekarang gini dulu, saya mau ini dulu ya. Tadi Bang Chandra itu suka memotong, kemudian Yoga juga suka memotong yang tadi itu. Biarkan mereka berdua, itu saja saya mau kasih tahu gitu. Jadi biar enak didengarnya. Ini masalahnya begini, Ustaz Alwan. Anda bukan sebagai moderator, Bang Chandra. Anda bukan moderator. Ya, sebentar. Begini, kita harus fair loh. Itu nggak boleh. Sudah, saya kembalikan ke Bang Julius. Kembalikan ke Bang Julius saja. Saya kasih timer. Iya, kasih timer aja Bang Jul, bagus tuh.
Saya begini, kalau saya usul gini, kita ambil beberapa menit ya, misalnya Ustadz Zuma, lalu Pak Edis, lalu Rinslayer juga ya, ada, betul. kita ganti-ganti aja ngobrol. Betul, kasih timer aja. Iya, karena lu bukan nyalanin tadi Ginting, lu cuma potong-potong. Oke, saya kasih timer, kira-kira gimana Bang Zuma sama Bang Edis? Boleh, nggak apa-apa. Biar saya selesaiin dulu Kipling di sini. Sombong lo. Ya, tapi mungkin ini, mungkin waktunya aja, karena di sini juga sudah menjelang zuhur dengan Ustadz Zuma. Saya sih begini, Edis, kalau saya tanggapin dulu ya sebelum saya keluar, saya izin live ya. Pertama, narasi itu sudah basi juga, sudah kita jelaskan berkali-kali. Saya nggak tahu seberapa temboknya muka Anda menjelaskan itu dan tidak capek-capeknya gitu. Saya sudah katakan al-ilah dulu, ada kata alif lam itu bermakna ma'rifah. Kalau dia bermakna ma'rifah berarti itu khusus lillahi, khusus untuk Allah. Ar-Rabb, ada alif lam di situ. Lam, mau gantiin Zulkifli, kamu? Ketika misalnya kemarin saya tanya kamu, apa bahasa God dalam bahasa Aramaik, kamu jawabnya apa? Allah, ya kan? Iya. Kan? Berarti iya, kamu memang harus akui dulu bahwa kamu salah, betul tidak? Kok salah dari mana? Bahasa Arabnya, bahasa Arabnya God. Itu syiriak. Bahasa Arab. Itu syiriak. Allah. Ya, kamu tahu nggak bedanya Syria sama ini? Beda. Sama Syria sama Arab? Iya, itu Syria. beda logat. Itu beda logat, Alwan. Kamu beda ngerti apa? Kami ini pegang pesita. Alwan, kamu punya pesita nggak? Saya tanya sama kamu. Kamu punya pesita nggak? Saya tanya kamu. Kamu ngerti nggak apa pesita? L apa pesita? dengan elaha itu beda. Itu udah saja lari kemana-mana kamu. Oke, sama... saya cuman kasih permisalan kedua. Kamu tidak bisa bedakan tentang jin, kamu anggap setan. Korin itu artinya sahabat, seperti korin, sesuatu yang sangat dekat. Kamu anggap dia setan. Dapat dari mana sumbernya? Saya tanya kamu. Saya tanya sama apa kamu. Apa itu setan? Apa itu jin? Beda, bisa bedakan tidak setan dengan jin? Ini melebar. Kamu mau bantu Zulkifli? Enggak, kamu bantu Zulkifli berdua. Tidak. Saya tidak ingin karena Ustadz Zulkifli sendiri kamu tahu nggak Muhammad Bang Alwan mau closing. Bang Alwan mau closing, katanya udahlah pergi aja sana. Karena saya ditimpali, makanya saya coba untuk menerangkan. Oke, jadi ketika misalnya dua orang bantuin Zulkifli nggak apa-apa, dua orang. Enggak. Bantuin. Sudah mau zuhur. Kayaknya. Oke, saya serahkan waktu ke Ustadz Zuma dan teman-teman yang lain. Tapi saya ingin sampaikan seperti ini gitu. Bahwa ketika itu sudah diterangkan dan itu sudah berkali-kali, coba masuk ke area yang lebih baru lagi. Kamu hanya memperpanjang sesuatu yang sudah, dan bosannya kan di situ. Kamu takut Zulkifli mau saya hajar siang ini. Yang kedua, Bang Chandra ini juga emosionalnya nggak terjaga, ingin menimpal, ingin masuk, ingin memotong. Tapi masih mending lah. Ingin membela. Biasanya dia rantang orang yang ya. Belum sampai. Oke, saya izin dulu ya. Saya closing apa Jul? Nanti biar Ladies sama Bro Juli aja berdua nggak apa-apa. Ya, makasih ya Bang Jul ya. Jadi begini ya. Ini Bro Alwan ini terlalu banyak framing dan segala macam. Aku nggak simpati juga jadinya gitu loh. Kita harus fair lah. Dari tadi, perhatiin ya, dari tadi. Itulah Edis ngomong ditimpali. Itulah Bro Zulkifli ngomong nggak kita timpali kok sebenarnya. Gara-gara diserang. Oke, terakhir. Oke, terakhir gini. Oke. Aku kasih kata saja. Aku ngomong si Bang Jul. Dari 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Makasih banyak Bang Jul, salam damai. Makasih Bang Ginting. Ya, ini Bang Ginting sering sekali bercerita dan entah kenapa ya, ceritanya selalu mengingatkan saya kepada Bang Ginting dan teman-teman ya, kayak tadi kan cerita tentang kawannya ya, 2 orang, satu yang nggak punya kemampuan tapi iri aja karena teman satunya menonjol. Ya, terus dia pernah cerita juga yang lain-lain yang mirip sama dia gitu, luar biasa. Oke. Sebenarnya dari tadi kita juga udah nggak masalah ya antara Bang Zuma sama Bang Edis. Kalau bilang nggak memotong, perasaan dua-dua saling memotong ya, dua-dua saling memotong. Tetapi yang pasti yang lain tidak ada yang nimbrung gitu. Bang Slayer nggak nimbrung, terus Bang Al-Habib nggak nimbrung, yang lain nimbrung. Kan Tikus sama Bang Ginting yang nimbrung. Udah tuh nimbrungnya itu bukan kasih solusi, tapi ikut-ikutan ribut gitu. Kalau Bang Alwan saya biarkan karena dia kasih solusi gitu. Ada solusi dan kalimat menenangkan gitu, sehingga temponya tuh turun. Kalau Ginting kan nggak, dia cuma ikutan heboh-heboh gitu, cuma untuk buat rusuh-rusuh aja. Itu yang membedakan. Kenapa kalau udah rusuh biasa saya persilakan Bang Alwan, karena kita tahu tipikal Bang Alwan ini nggak gampang ya terprovokasi oleh orang-orang seperti Bang Ginting. Oke, ini kira-kira gimana Bang? Mau dilanjutkan atau di lain kesempatan aja? Jadi yang pertama ya, tadi buktikan bahwa itu adalah agama yang diselamatkan oleh iblis untuk masuk ke surganya iblis melalui propaganda yang dilakukan terhadap Yudas. Kemudian Edis bertanya tentang ilah, ya, tentang Tuhan dan seterusnya. Saya sudah menjelaskan bahwa ilah itu adalah sembahan. Nah, dia katakan salah, katakan sembahan. Artinya, lalu kemudian dia mencari terjemahan dalam Al-Quran. Lalu kemudian dia katakan, berarti kamu itu menyembah kepada iblis karena taat kepada siapapun, karena ketaatan itu adalah penyembahan. Ini definisi yang dia bangun sendiri.
Padahal ketika dia mencoba untuk mengatakan pada Rasulullah SAW itu juga adalah penyembahan, berarti itu salah di situ. Karena status Rasulullah hanya sebagai Rasul. Status Allah kepada Allah berarti ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Rasul berarti ketaatan kepada utusan Tuhan. Ketaatan terhadap Allah dan ketaatan terhadap Rasulnya itu beda. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang dia percaya kepada yang telah mengutus aku, siapa yang mengimani aku, berarti dia percaya kepada yang mengutus aku. Selalu identiknya kepada yang mengutus. Makanya orang-orang yang menyembah kepada utusan, itu kesehatannya di situ. Kami taat kepada Rasulullah. Taat apa? Taat untuk mengikuti perintahnya, untuk menyembah kepada Allah. Nah, kalau taat kepada Rasul dalam arti kata seperti apa yang diperuntukkan Kristen, mereka mengaku pengikut, tapi ujung-ujungnya dia menyembah Yesus. Itu sudah salah di situ. Ketika kita menganggap kita taat kepada Rasul, taat kepada Yesus, berarti taat kepada ajarannya, perintahnya, itu sebenar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Kristen ini taat kepada perintah Yesus? Itu yang jadi masalah. Tidak ada ketaatannya. Mereka cuma mengaku pengikut. Dalam prosesi keagamaan mereka, tidak ada satupun ketaatan terhadap Yesus. Mereka malah menyembah. Sama seperti Musa. Ketika Musa datang, dia sebagai juru selamat. Dia datang membawa keselamatan bagi Bani Israel. Dia ada utusan Tuhan, dia ada Nabi. Kemudian Bani Israel menyembah dia. Dia telah datang memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Belah lautan, membuat baja bisa hidup, membuat ular bisa membuat orang sakit itu sembuh dan seterusnya. Apa kemudian dia disembah? Tidak. Yesus datang. Dia memberi mujizat. Apakah orang Yahudi pada saat itu juga menyembah Yesus? Tidak. Musa aja yang tidak sembah, apalagi Yesus. Bagaimana dengan Kristen? Dia ini penumpang gelap, menyembah Nabi, menyembah Rasul, dan sebenarnya itu sudah menghinakan agama Samawi, agama langit, agama Samawi. Mereka Kristen ini menghina agama Samawi dengan mengatakan utusan Tuhan, utusan yang berupa Nabi itu mereka sembah dan mereka tuhankan. Dia sandingkan dengan pencipta alam semesta. Itu makanya muncul pertanyaan saya tadi di awal, apakah iblis itu menginginkan manusia masuk ke surga? Jawabannya tidak. Tapi di dalam praktek keagamaannya, iblislah yang menjadi dasar terjadinya penyaliban, sehingga orang Kristen dibebaskan dari hukum penghambaan terhadap Tuhan dan dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan. Kristen merdeka dari semua itu karena propaganda iblis. Artinya, Kristen akan dimasukkan ke dalam surganya iblis. Saya kira seperti itu, Adinda Julius, karena di sini udah azan. Nanti kalau misalnya benar-benar tim kita, ya tim saya sudah mengizinkan saya berdebat dengan Edi, sebenarnya saya mau, teman-teman nggak mau. Tapi kalau dia selalu bermulut besar seperti ini, saya siapkan waktu untuk dia. Demikian sementara. Kamu saya kasih waktu untuk mempersiapkan diri. Enggak, Zulkifli saya kasih waktu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi saya. Saya cuma mau jelaskan gini ya, orang Islam dan juga orang Kristen kebanyakan ya, itu tidak bisa membedakan apa itu avodah atau ibadah dengan menyembah. Ya, jadi gini, yang perlu saya luruskan begini. Arthur Jeffrey dalam bukunya The Foreign Vocabulary of Quran memasukkan kata ibadah di dalam Quran itu sebagai kata yang dipinjam dari bahasa Ibrani. Saya luruskan. Jadi arti ibadah ini itu sering dipahami orang sebagai suatu ritual kegiatan acara keagamaan ya, misalnya berdoa di gereja, sholat di masjid, dan kegiatan-kegiatan acara agama sebelumnya. Jadi maksud saya gini ya, kebanyakan orang mengartikan ibadah adalah sebuah ritualisme belaka, padahal arti dari ibadah sesungguhnya bukanlah itu. Definisi sempit semacam itu terjadi karena sesungguhnya masyarakat yang menggunakan kata itu sebagai bahasa sehari-hari tidak memahami arti dari mana asal-usul kata itu dan apa arti kata itu menurut dari mana kata itu berasal. Kata ibadah secara etimologi ya berasal dari bahasa Ibrani dari kata avodah, yang artinya adalah bekerja, mengerjakan, melayani, menghambakan diri, atau mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Saya kasih contoh, jika Tuhan memerintahkan Anda untuk jangan mencuri, kemudian Anda melakukannya, maka itu adalah ibadah Anda kepada Tuhan. Sebaliknya, jika iblis atau roh jahat memerintahkan Anda untuk berzina, melacur, main judi, dan lain sebagainya, kemudian Anda menurutinya, itu juga bentuk ibadah Anda kepada roh jahat. Jadi dengan menyadari definisi ibadah yang benar, maka seseorang akan lebih sensitif menyadari keberadaan dirinya kepada siapakah dia beribadah sesungguhnya, kepada siapa dia sedang beribadah. Sebab banyak orang mengira dengan tidak melakukan upacara penyembahan terhadap roh jahat, maka dia berpikir tidak sedang beribadah kepada roh jahat. Padahal dia sedang beribadah kepada roh jahat ketika orang tersebut misalnya melakukan pesta narkoba, pesta seks, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, jika Yesus memerintahkan untuk berbuat begitu dan begitu, lalu saya melakukannya, ini adalah bentuk ibadah saya kepada Yesus. Sebaliknya, jika Allah memerintahkan muslim untuk begini dan begitu, lalu muslim melakukannya, itu adalah bentuk ibadah muslim kepada Allah. Nah, itulah betapa pentingnya untuk menyadari apa sebenarnya arti ibadah. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah sang firman yang menjadi daging, yang hidup, ya, firman Tuhan yang hidup. Jadi, firman yang diajarkan Yesus juga adalah firman yang diajarkan Bapa. Ketaatan kepada Yesus adalah sama juga dengan ketaatan kepada Bapa yang mengutusnya. Melanggar perintah Yesus adalah juga sama dengan melanggar perintah Bapa yang mengutusnya. Beribadah kepada Yesus secara otomatis juga beribadah kepada Bapa yang mengutusnya. Nah, pertanyaan saya sekarang, tolong muslim jangan menggunakan standar ganda. Pertanyaan saya begini, apakah kalian beribadah kepada Muhammad? Sebab bukankah kalian mematuhi Muhammad sama seperti kalian mematuhi Allah?
Jadi jika kalian mematuhi perintah Allah, itu sama saja beribadah kepada Allah. Lalu ketika kalian mematuhi perintah Muhammad, mengapa tidak dikatakan bahwa kalian beribadah juga kepada Muhammad? Apa kalian ini pakai standar ganda atau bagaimana? Ya, saya minta kamu Jul, siapin waktu kamu untuk ngadepin saya, ya. Saya minta waktu kamu untuk ngadepin saya. Biar kamu saya tatar dulu kamu, biar tobat ya. Silakan. Luar biasa Bang Enis. Kamu itu menjadi Kristen karena taat kepada Paulus. Apakah boleh saya katakan kau menyembah Paulus? Mentuhankan Paulus? Paulus berbicara atas nama Yesus. Ketika Paulus berbicara atas namanya sendiri, maka saya tidak perlu mentaatinya. Karena dia manusia bisa berbuat salah. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada Yesus? Kamu ngerti nggak? Kamu ngerti nggak apa saya yang menyembah? tanya, yang kamu praktekkan itu adalah menuhankan Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Maka Zulkifli, makanya saya nggak Saya tanya ya. Saya ingat pertanyaan saya. Ketaatanmu kepada Paulus adalah menyembah Yesus. Sekarang saya tanya, ada tidak Yesus mengajarkan itu? Orang Kristen tidak pernah diajarkan taat kepada Paulus. Tetapi Paulus buktinya sekarang Anda menyembah Yesus itu ajaran siapa? Anda menyembah Yesus ajaran siapa? Biar saya jawab ya. Biar saya jawab. Di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Kamu kasih saya waktu jawab. Kalau kamu kasih waktu jawab, saya jawab. Silakan. Ya, jadi gini ya, Plia. Bagaimana kita mau berbicara tentang penyembahan Yesus, penyembahan Allah, kalau kita tidak mendefinisikan dulu apa itu penyembahan? Sebelum kita berdiskusi tentang menyembah Yesus, menyembah ini, menyembah pulan, kita harus berbicara dulu apa itu menyembah, definisi menyembah. Biar nggak debat kusir. Saya ajarin kamu debat yang berkualitas, ya. Saya lihat malu loh, Jul. Saya lihat kamu udah saya tinggal lama, udah saya anggap murid saya sendiri, tapi nggak ada peningkatan. Gitu loh. Sebelum kita bicara tentang menyembah, tolonglah kita clearkan dulu apa sih menyembah itu. Ya udah, nggak usah banyak bicara apa itu menyembah, nggak usah ya, terlalu banyak bicara. Saya sudah jelaskan itu di channel saya tadi malam. Ya, sebenarnya yang kamu maksud ini bukan menyembah, tapi ibadah. Sekarang saya jawab, kamu jawab sekarang menyembah itu apa, Idis? Oke, sekarang gini aja. Yang dalam bahasa Arab apa yang kamu maksudkan? Jangan pakai bahasa Indonesia. Kamu nggak usah pakai jurus perampok di sini. Kamu tadi saya katakan siapa ngajarin kalian itu menyembah? Kamu mau menjelaskan apa itu menyembah? Sekarang kamu balik tanya saya. Saya jawab. Yang kamu maksud menyembah di sini sujud atau ibadah? Ya, yang kamu maksud menyembah di sini sujud atau ibadah? Saya tanya kamu. Kamu mempertuhankan. Kamu menganggap Yesus itu adalah ilah yang muncul jadi manusia, itu ajaran siapa? Betul, itu aja poinnya, nggak usah berbelit-belit. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Barang siapa yang taat kepada Yesus, sudah otomatis dia taat kepada Bapa. Barang siapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, nah, sudah ketaatanmu menjalankan ajaran agamamu, menuhankan dia, menyembah dia di samping Bapa, itu dari mana ajarannya? Lo dari Yesus sendiri. Kamu itu mana Yesus katakan itu adalah Bapa? Itu karena kamu tidak tahu apa itu menyembah, proskuneo, dengan apa itu ibadah, avoda. Udah saya bilang sama kamu, avoda itu adalah melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu pelayanan. Ketika saya mematuhi perintah Yesus, saya menjalankan apa yang diturutinya, itulah saya ibadah kepada dia. Kita bicara ibadah, bukan sujud. Sekarang yang mencipta alam semesta ini Yesus atau Bapa yang mengutus Yesus? Yang menciptakan alam semesta adalah firman Tuhan. Bible mengatakan firman Tuhan menjadikan. Saya tidak tanya itu. Itulah makanya saya jijik sama yang saya tanya. Bapak yang mengutus Yesus atau Yesus yang dilahirkan? Bapak yang mengutus Yesus atau Yesus yang dilahirkan Maria yang menciptakan alam semesta? Itu pertanyaan saya. Ya, jadi kamu harus bisa bedakan ya mana firman Tuhan. Kayak perempuan kamu bisa cuma menghakimi. Ditanya apa, jawabmu apa? Saya tanya yang menciptakan alam semesta ini, Bapak yang disembah Yesus atau Yesus yang dilahirkan Maria? Apa jawabanmu kemudian? Itu debat kusir. Untuk apa? Untuk apa bahas sesuatu berbeda? Saya tidak tanya. Karena teman-teman itu melarang saya berdiskusi sama kamu itu sombong, tapi tidak ada ilmu. Kalau hanya berkelit, kamu bisa, kamu hebat memang. Pertanyaan sudah jelas, yang menciptakan alam semesta, Yesus yang disembah oleh Bapak yang disembah Yesus, atau Yesus yang dilahirkan oleh Maria, yang diceboin oleh Maria? Apa jawabanmu kemudian? Ya, saya jawab. Nah. Daging Yesus, ya, flesh ya, atau tubuh Yesus itu tidak menciptakan apapun. Makanya ketika kamu bertanya, bukan Yesus. Saya sudah bilang sama kamu, daging tubuh Yesus itu baru yang menciptakan bukan Yesus kan? Ya, kamu bilang Yesus sebagai apa dulu? Sebagai firman Tuhan? Atau sebagai Yesus sebagai daging? Yesus itu manusia atau firman Tuhan? Ya, dua-duanya. Kamu salah. Coba gimana Yesus mengaku? Di mana Yesus atau di kitabmu itu, di mana di kitabmu itu dikatakan Maria melahirkan firman? Coba. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tetapi ada dalilnya Maria melahirkan anak manusia, betul? Gini ya Yus ya. Gini ya Plia, gini.
Pertama, ambillah satu tema yang ada kaitannya dengan perbandingan agama. Itu urusan Kristen, kamu nggak ada urusannya ke situ. Apa? Nah, gitu dong. Sekarang gini aja. Lambaikan bendera putih itu begitu, harus terang-terangan. Ya, sekarang gini aja. Sosok Penyembahan terhadap, kamu kan mempermasalahkan penyembahan terhadap Yesus. Apakah penyembahan terhadap Yesus adalah musyrik atau tidak? Saya jawab. Jelas musyrik kan? Dan itu yang kamu praktekkan. Kamu berkelit dengan mengatakan dagingnya Yesus atau firmannya Yesus. Kan itu caramu menyembunyikan kalau kamu itu udah keok. Kan gitu. Gimana? Maka kamu sudah mengakui bukan Yesus karena Yesus adalah daging. Karena kamu tidak bisa melihat Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai sang ilahi. Ini kamu nggak bisa bedakan. Mana coba tunjukkan sisi ilahian Yesus mana? Sama seperti kamu tidak. Sekarang saya tanya sama kamu. Susun kekuatanmu, tunjukkan kepada saya mana bukti Yesus itu punya sisi keilahian. Sekarang saya tanya sama kamu. Tunjuk sisi keilahian Yesus mana? Ya, saya harus menjelaskan kekristenan. Nah, ini kamu nggak bisa menjawab. Cara kamu seperti anak-anak, Kifli. 6. Caramu seperti anak-anak. 8. Ketika Al-Quran dibakar, saya tanya sama kamu, yang terbakar itu Al-Qurannya terbaca saya menjelaskan sesuatu yang apa kamu pahami. Ketika Quran dibakar, saya tanya sama kamu, apakah Quran terbakar? Sisi keilahian Yesus mana? Saya tanya sama kamu, ketika Al-Quran dibakar, apakah Al-Quran terbakar? Saya tanya sama kamu. Hakikatnya terbakar nggak? Cuma kertasnya. Yesus mana? Iya, kamu nggak bisa bedakan. Kamu nggak bisa bedakan Yesus sebagai daging dan Yesus sebagai sang ilahi. Itulah kenapa. Mana sang ilahinya mana? Coba kamu tunjukkan sang ilahinya mana? Supaya saya mampu membedakan. Coba pakar yang mengaku teis ini tunjukkan sisi keilahian Yesus itu yang mana? Ketika Yesus mengampuni dosa, ketika Yesus menyembuhkan orang, ketika mana Yesus mengampuni dosa di mana? Ya, capek saya capek ngomong sama kamu. Waktu saya jelasin sama kamu di situ. Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Jadi ini aja. Buanglah debat kusir. Sekarang kembali kepada tema. Kalau sebentar ini biar saya close dulu. Ini penting ini ya. Kalian itu pakai standar ganda. Pli, kamu dari tadi ngomong saya diam loh. Gini tuh ya. Ketika kamu mengatakan, ketika saya mematuhi perintah Allah, contohnya, ketika Allah memerintahkan untuk sholat, kemudian saya patuhi itu dan saya lakukan, itu adalah bentuk ibadah. Kamu sepakat di situ, ya, pakai standar yang mantap. Tapi ketika saya bilang, ketika kamu mematuhi perintah Muhammad dan melakukannya, kamu bilang, oh nggak ibadah. Ini yang saya bilang kamu standar ganda. Kami nggak pakai standar ganda. Siapa bilang itu bukan ibadah? Siapa? Kapan saya katakan itu? Jadi kamu beribadah kepada Muhammad? Hah? Bukan ibadahnya kepada Muhammad. Perintahnya apa? Ada nggak? Ada tidak ibadah yang dilakukan penyembahannya untuk Muhammad? Ada nggak? Ketika kamu mematuhi semua perintah Muhammad, apakah kamu tidak menyembah Muhammad? Tidak dong. Tapi taat kepada perintahnya. Karena kamu nggak tahu definisi ibadah. Tadi kan saya sama kamu. Sekarang ibadah kami itu kami tujukan kepada siapa? Ya kepada Muhammad. Di mana kami menyembah kepada Muhammad? Kamu dalam sholatmu 5 kali sehari kamu mengucapkan salam kepada Muhammad. Dalam tahiyat. Loh, kamu dalam tahiyat. Itu makanya saya katakan ini. Kamu itu anak TK yang baca di dalam tahiyat kamu mengatakan salamu alaika ya ayuhan nabiyyu. Kamu ngomong sama siapa di situ? Waktu kamu sholat kamu mengatakan salamu alaika ya ayuhan nabi, kamu ngomong sama siapa? Hah? Kita juga menyebut nama Abraham di dalamnya. Nggak pernah. Kamu menyebut nama Abraham di dalamnya. Kamu menyebut nama Abraham tidak secara langsung. Kamu menyebut langsung namanya. Ketika kamu mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Apa kamu mengatakan Ibrahim juga? Di situ kamu tidak sedang berbicara kepada Muhammad ataupun tidak sedang berbicara kepada Ibrahim, karena kamu mengatakan Allahumma sholli yang baca sampul buku kedokteran lalu kita praktek. Ketika kamu mengatakan Allahumma sholli, ketika kamu mengatakan Allahumma sholli, kamu tidak berucap kepada Muhammad, tidak berucap kepada Ibrahim. Tapi ketika kamu mengucapkan salamu alaika ya nabi, kamu mengucapkannya kepada nabimu yang ternyata sekarang sudah tidak hidup lagi. Jadi kamu berdoa kepada orang mati, betul atau tidak? Terus penyembahannya di mana? Kepada orang penyembahannya mati. Di mana? Penyembahannya. Itulah penyembahanmu dalam tahiyat, kalau dikatakan salamun ala nabi itu artinya apa? Kamu ngomong sama Muhammad di situ. Artinya apa? Ya, salam kepada wahai Nabi. Salam sejahtera kepada wahai Nabi. Kamu ngomong sama siapa di situ? Jadi kalau saya mengatakan salam kepada Edis, aku menyembah kepada Edis. Saya tanya kamu ngomong sama siapa ketika kamu mengucapkan salam alaika ya Nabi? Saya tanya. Ya kepada Nabi. Nah, benar nggak kamu? Sekarang Nabi mau ada di mana? Masih hidup nggak? Oh, jadi harus hidup gitu. Loh, kamu berkomunikasi dengan orang mati dalam sholatmu, betul nggak? Jadi gitu. Jadi kalau misalnya saya mengatakan keselamatan atas komunikasi dengan orang mati, bahkan saya yakin
Oke, bahkan saya yakin sholatmu tidak seperti yang Muhammad lakukan. Apakah Muhammad mengucapkan tahiyat? Apakah Muhammad mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi? Dia mengucapkan itu enggak? Ya jelas dia melakukan itu karena dia memberikan contoh. Makanya dikatakan sabu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan pengajaran salat itu diajarkan oleh beliau. Coba. Muhammad mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad sholat, Muhammad bersolat mengucapkan tahiyat enggak? Ketika doa Bapak kami kamu ucapkan, apakah Bapak juga berdoa kepada Bapak yang di surga? Siapa yang mengucapkan itu? Tidak pernah. Ya, makanya itu. Sama seperti itu. Beda. Ketika Muhammad mengajarkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, berarti sholatmu harus seperti Muhammad sholat. Sholatmu harus seperti, Muhammad. Ketika Muhammad sholat, Muhammad mengucapkan tahiyat, Assalamualaikum ya Nabi. Mengucapkan nggak? Jelas dia melakukan itu karena dia kan mencontohkan. Bagaimana Muhammad mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi? Dia mengucapkan sama siapa? Sekarang ketika saya tanya samamu, apakah menyembah Yesus di samping Bapak itu Yesus pernah contohkan? Mengikuti Yesus. Nah, di mana Yesus mencontohkan menyembah Yesus? Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang memerintahkan. Di mana Yesus mempraktekkan ibadah hari Minggu menyembah kepada anak manusia? Lari kemana-mana, kamu udah kena sekap, kamu udah lari kemana-mana. Rasulullah sholat, kami ikuti cara sholatnya. Nah sekarang kamu menyembah Yesus, kamu ikut siapa? Mengikuti Yesus dong, karena kamu nggak tahu apa itu menyembah. Kapan Yesus mempraktekkan? Sudah saya bilang sama masuk kamu, ke gereja, menyembah gereja, itu Yesus praktekkan di mana? Tadi sudah saya bilang. Di mana Yesus mempraktekkan dirinya menyembah kepada manusia bernama Yesus? Di mana? Tadi kita sudah bahas Ajasia 23. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menyembah hawa nafsunya? Sekarang saya tanya. Kamu sudah ada berita penting, tunggu dulu. Ya, Bang Zuma, si Walabu barusan ke telepon nih. Mamanya Chris yang kemarin saya ada di tempat Bang Zuma, di Makassar, itu lagi live masuk ke tempatnya si Walabu. Mamanya ingin sampaikan, suruh minta tolong anaknya pulang, walaupun dia Muslim nggak apa-apa, maksudnya dia udah terima gitu. Ini gimana? Dia mau bicara gimana? Kesana, Bang. Nanti coba videonya diambil lagi. Nafsunya memerintahkan dia untuk korupsi, untuk mencuri dituruti, itu artinya mentuhankan hawa nafsunya. Betul, Julkifli sudah menjelaskan, jempol sama kamu, Fli. Tapi kenapa standar itu tidak kamu gunakan? Ketika kamu menuruti Muhammad sebagaimana kamu telah menuruti Allah, kamu tidak mau mengakui kalau kamu menyembah Muhammad. Nah, di situ salahnya kamu. Apakah kemudian apakah kemudian ketika kamu taat rambu-rambu lalu lintas itu artinya kamu menyembah rambu-rambu lalu lintas? Secara definisi yang benar itu memang ibadah. Ibadah itu udah saya bilang tadi sama kamu. Iya, makanya saya katakan sama kamu. Ketika kamu taat kepada rambu-rambu lalu lintas, apakah kamu menyembah rambu lintas mentuhankan dia? Mungkin ya memang iya. Kalau kamu tidak menjadikan lampu merah itu sebagai Tuhan di perapatan, kamu jatuh kecelakaan. Itu namanya gila. Nah, itulah yang kena orang-orang Kristen kena di situ. Ketika Nabi Allah datang mengajarkan rambu-rambu untuk taat hanya menyembah kepada Allah, kalian menyembah justru yang membawa aturan. Ketika lampu merah mengajarkan lampu kuning hati-hati, lampu hijau berjalan, justru kamu menyembah yang lampu merahnya. Di situ salahnya kamu. Ketika kamu mematuhi lampu merah, kamu meyakini bahwa lampu merah itu adalah otoritas. Orang yang taat kepada rambu-rambu lalu lintas itu bukan menyembah kepada rambu-rambu lalu lintas, tetapi taat kepada aturan pemerintah. Nah sekarang ketika Yesus datang mengajarkan rambu-rambu supaya menyembah kepada Allah, kamu justru menyembah kepada Yesus. Berarti kamu sama halnya menyembah lampu merah. Sholat itu di dalam benakmu, ibadah itu seperti itu. Ibadah itu artinya sholat di masjid. Itulah saya bilang definisimu salah. Udah saya bilang sama kamu, ketika kamu menuruti hawa nafsumu, mengikuti dia terus, apa yang dia suruh ini kamu ikutin. Kamu bilang, oh ya itu menyembah, kamu akui. Terus kenapa kamu tidak menggunakan standar yang sama, Kifli? Terhadap karena penyembahan, karena aturan ketaatan kepada Rasulullah, poinnya 100%, mendudukkan dirinya sebagai Nabi, mendudukkan Allah sebagai Tuhan. Saya bilang, kamu menyembah kami taat pada perintah Nabi, berarti kami menabikan beliau. Kalau kami menuhankan Muhammad, berarti kami tidak taat perintahnya. Di situ kebahlulannya kamu. Sama seperti Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang atas perintah Bapak yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat membuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapak untuk aku katakan. Salahnya kamu menyembah.
Nabi dan Rasul yang diutus untuk menyampaikan manusia untuk menyembah kepada Allah. Kamu menyembah sang utusan. Di situ errornya kalian. Paham nggak? Ya udah gini Bang Zul, apakah Tuhan mengizinkan poligami sedangkan Tuhan itu menginginkan sepasang-sepasang? Bukannya satu buktinya, jangan lari kemana-mana. Tuhan yang kau sembah itu, Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu berasal dari keturunan poligami. Gimana tuh? Coba kamu gunakan standar yang sama. Kamu gunakan standar yang sama Al-Jatsiyah 23 ini ya. Itu dari keturunan istri keempat dari Nabi Daud. Tolong kamu gunakan standar yang sama. Ketika kamu menuruti hawa nafsumu, mengikuti taat. Saya tanya sama kamu Kipli. Saya tanya sama kamu Kipli. Ketika kamu menuruti, mematuhi perintah hawa nafsumu, saya tanya sama kamu menyembah hawa nafsumu nggak? Saya tanya. Menyembah, betul. Oke, betul. Sepakat. Kamu pakai standar yang sama ya. Gunakan standar yang sama ya. Ketika kamu mematuhi Muhammad yang setaraf dengan mematuhi Allah, Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah. Ya. Jadi ketika kamu taat kepada Allah, taat kepada Muhammad, itu udah otomatis kamu taat kepada Allah. Saya tanya kamu menyembah Muhammad nggak? Menyembah dalam arti kata taat untuk kemudian mempertuhankan Tuhan yang diperkenalkan oleh apa? Kamu menggunakan standar ganda. Kamu menggunakan standar ganda. Dengar. Gini. Ketika kamu berbicara mengenai ketaatan kepada hawa nafsu yang apa maksudnya? Contoh, hawa nafsumu memerintahkan kamu untuk berzina, misalnya, atau untuk mencuri, atau untuk mengambil harta orang lain. Kamu turuti dan kamu lakukan. Itu ibadah kamu, itu penyembahan kamu terhadap hawa nafsu, betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Oke, betul. Ketika Rasulullah saya taati, dia perintahnya kayak mana? Oke. Ketika Rasulullah saya taati, dia perintahnya kayak mana? Contoh misalnya, Muhammad membolehkan berbohong dalam 3 hal, sedangkan Al-Quran memerintahkan untuk mengatakan yang benar. Gimana? Kamu turuti perkataan Muhammad? Kamu menyembah Muhammad? Coba Anda jabarkan, di mana dia mengatakan membolehkan berbohong? Baca buku saya, biar kamu pintar. Baca buku saya. Di buku saya sudah saya tulis. Saya minta kamu yang menjelaskan, bukan buku. Kamu lagi berhadapan, saya lagi berhadapan dengan kamu kirim alamat saya kirim bukumu. Kalau kamu keberatan mengirim alamatmu, silakan kamu suruh orang lain menghubungi saya yang tidak saya kenal, saya kirim alamatnya dia. Dengan kamu sekarang, saya tidak berhadapan dengan bukumu. Coba Muhammad mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal, ya. Sedangkan Al-Quran di dalam Al-Ahzab ayat 70. Di mana itu dikatakan? Di mana dikatakan dalam hadis dikatakan kalian boleh berbohong dalam 3 hal. Apakah saya perlu menjelaskan ini lagi sama kamu? Hadis apa? Perlu saya jelaskan? Iya, saya tidak punya waktu Jul untuk ngomong sama orang awam lagi. Kalau saya tanya balik, benar nggak bahwa Paulus itu menjeratmu dengan kebohongan? Kamu sudah saya tinggal berapa Saya tanya samamu, kamu kan tidak mampu menunjukkan buktimu. Nah sekarang saya tanya balik samamu, apakah Paulus pendiri agamamu membolehkan berbohong demi untuk kemuliaan Tuhan? Boleh nggak? Jangan lari kemana-mana, jangan lari kemana-mana. Saya tanya sama kamu kan tidak mampu membuktikan tuduhanmu. Nah sekarang saya tanya samamu, apakah dalam agamamu pendiri Kristen dibolehkan melakukan pembodohan demi untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan? Sekarang saya buktikan di mana Muhammad mengatakan boleh berbohong. Sekarang tinggal kamu kasih saya waktu atau enggak. Kalau kamu nyerocos terus, kamu jelaskan hadisnya, kamu jelaskan kayak mana hadis itu. Oke. Saya jawab ya. Gini. Jadi ya, Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 mengatakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Ahzab 70, silakan kamu cek. Ingat ya, ayat Al-Quran tersebut sudah titik sampai di situ, tidak boleh diedit. Jadi, menurut ayat itu, umat Islam diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar. Titik. Bukan, ucapkanlah perkataan yang benar, kecuali dalam 3 hal. Nah, Zulkifli yang saya sayangi, ya, walaupun kamu udah saya tinggal lama tapi nggak ada peningkatan, ya, di dalam hadis, saya kasih contoh, Bukhari 2749, Tirmizi 1939. Muhammad mengatakan kebohongan dibolehkan dalam 3 hal: berbohong dalam peperangan, berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai, dan berbohong antara suami dan istri. Di sini kita tidak sedang berbicara apakah bohong dalam 3 hal yang disebutkan oleh Muhammad itu baik atau tidak. Kita nggak ngomongin itu. Yang pasti Al-Quran telah memerintahkan di dalam Al-Ahzab ayat 70 kepada umat Muslim agar mengucapkan perkataan yang benar. Yang menjadi masalah di sini adalah mengapa di satu pihak Al-Quran memerintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar, tetapi di pihak lain Muhammad membolehkan berbohong dalam 3 hal. Apakah berbohong adalah mengatakan perkataan kebenaran yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Apakah mengucapkan perkataan yang benar sama dengan berbohong? Jika Al-Quran memerintah, jangan kamu potong dulu, Kipli. Saya sudah paham. Kamu belum lahir. Itu adalah ajaran agamaku.
Kamu harus Kamu belajar belum IPA itu. paham. Saya Jadi tanya dengarkan sama dulu. Kamu mau Sekarang gini, gimana saya mau ngomong sama kamu? Mengajarkan solusi bahwa dalam perang boleh melakukan sesuatu yang kau anggap bohong. Sekarang gini. Udah saya bilang sama kamu. Saya tanya sama kamu, ketika kamu mengawal, kamu punya jenderal, kemudian jenderalmu itu dikepung, boleh nggak kamu mengatakan bahwa jenderal saya tidak ada di sini? Boleh nggak? Sudah saya bilang sama kamu. Saya tanya sama Bu Edis, ketika Sudah kamu saya dikepung bilang. di dalam Saya perang, jawab. kemudian kamu diancam sama musuh dalam Saya status jawab. perang, kamu ditanya, mana Iya, jenderal? saya jawab. Jenderalmu Saya ada di jawab. dalam kamar. Bisa nggak kamu langsung mengatakan tidak ada di sini atau kau katakan ada di dalam? Bisa nggak? Saya menjawab. Kamu kasih waktu saya menjawab atau tidak? Bohong Bang Jul. Hah? Kamu kasih saya menjawab atau tidak? Kamu kasih saya menjawab atau tidak? Ya. Silakan. Yang jadi masalah di sini adalah bukan masalah apakah yang dikatakan Muhammad itu berbohong dalam 3 hal itu baik atau tidak. Kita tidak bicara hal itu. Itu Ya. pemahamanmu sebagai Kristen, nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi kami umat Yang Islam memahami jelas, secara mendalam. Al-Quran sudah memerintahkan di dalam untuk hadis yang kamu ambil mengucapkan itu perkataan yang saya terangkan benar. tadi. Ketika dalam Tetapi kamu diancam, Muhammad, mana jenderalmu, mana tapi pimpinanmu, Muhammad, maka seorang jangan- prajurit boleh menyatakan pimpinan kami tidak ada di sini. Itu boleh. Iya, kamu boleh bohong. Artinya boleh bohong. Artinya boleh bohong. Itu strategi Artinya boleh perang bohong. namanya ini. Artinya boleh bohong tidak? Sekarang saya tanya Itulah sama saya kamu, bilang. ketika Itulah saya bilang, orang kamu tuamu mentuhankan terancam, Muhammad. sekarang Itulah saya tanya, bilang, ketika kamu orang mentuhankan tuamu terancam, Muhammad. kemudian kamu membelanya, kamu menyembunyikan orang tuamu, bisa nggak kamu jujur-jujuran mengatakan kepada penjahat bahwa orang aku ada dalam kamar? Boleh nggak kamu mengatakan beliau tidak ada demi untuk mempertahankan? Demi kejujuran, demi kejujuran. Tunggu. Kalau bahasan itu saya udah pernah bahas dan orang Kristen sendiri mengakui dia boleh menipu. Contoh ya, contoh nih, ini ada bukti ya Shalom. Misalnya contoh nih, bukti kanker ya, kanker stadium 4. Terus dokternya bilangin sama anaknya, bilangin sama anaknya, mama kamu kondisinya tinggal menghitung hari. Terus bukti nanya sama anaknya, ya gimana nak hasil pemeriksaan dokternya? Anaknya ya karena kasihan sama bukti, yang nggak mau mamanya cemas, yang nggak mau dia berduka, dibilangin nggak aman kok mak, sehat-sehat, bagus kok. Dokter bilang tinggal makan obat, tinggal pemulihan. Itu sering kita lihat ya bagaimana orang-orang di luar termasuk kekristenan ya menipu untuk hal-hal itu. Itu boleh nggak gitu? Kalau kamu bilang nggak boleh, artinya kalian masuk neraka semua, Dis. Dan itu sering dilakukan. Ya sangat sering dilakukan. Kenapa? Tujuannya memotivasi. Contoh Edis ditanyain sama istrinya, yang udah cantik belum Pak gitu kan? Atau ini baju ini bagus nggak? Padahal Edis cuma lihat sekilas gitu. Padahal baju itu jelek gitu. Atau istrinya gendut gitu. Tapi kamu memuji istri kamu. Kamu menipu nggak muji istri kamu? Kalau kamu gunakan standarnya Kristen dengan mengatakan itu salah, masuk neraka kamu, Dis. Saya jawab ya. Kamu kalau sakit itu Saya jawab. Kasih dokter, mama bentar lagi mati gitu. Saya jawab. Iya, tapi Kasih kesempatan saya menjawab. Udah terlalu melebar gitu kan. Terus di sini saya mau tegasin, Dis. Kalau kamu suka kali ngomong ulang-ulang, saya juga bingung gitu. Di tempat lain mungkin kamu di tempat baru boleh gitu. Tapi di tempat yang udah sering, saya rasa nggak mendidik. Ya sama sekali nggak mendidik. Terus saya cuma mau nambahin Bang Juma. Tadi kan baru dari tempat si Walabu ya. Dari tempat Walabu, dan seperti biasa ya, Oten-Oten ini sangat suka menggiring gitu. Dia mengatakan bahwa Christopher itu takutnya dididik jadi teroris lah, jadi apa gitu ya. Oten-Oten selalu memframing gitu. Jadi dia minta dimediasi untuk ketemu Bang Juma. Ini pengajarnya Oten gitu ya. Orang mau jadi Giliran kita sudah menjelaskan yang mana kamu itu tidak bisa membaca huruf aslinya, kamu bilang itu salah. Giliran kita yang menjelaskan buku yang hanya terjemahan, kamu katakan kami juga salah. Padahal kita pun sudah jelas-jelas mengatakan Paulus menjerat kalian dengan tipu daya. Dalam kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Apa tuh? Ya udah gini aja Bang Zul gini aja, suruh aja Kemenak untuk menarik semua terjemahan Al-Qur'an gitu aja dah. Ribet banget. Suka. Emang ada terjemahan Al-Quran yang memerintahkan berbohong? Ada terjemahan Al-Quran yang memerintahkan boleh berbohong? Ada. Terjemahan hadisnya Ada nggak? gitu. Terjemahan hadisnya kan begitu. Dibolehkan berbohong. Coba tunjukkan terjemahan Al-Quran yang memerintahkan berbohong. Coba. Di hadis kan ada dibolehkan berbohong. Allah, hadis. Hadis sudah saya jelaskan itu. Jul, Banyak makanya dalam Quran jangankan berbohong, Jul. Bukan cuma berbohong di dalam Quran itu, sumpah kalau terpaksa juga boleh. Makanya saya bilang, ya saya nggak ngomong ajaran Islam. Saya cuma ngomong ajaran kamu, Jul. Ya, ajaran kamu itu nggak lebih daripada kalau kepepet boleh. Ya, bahkan saya bilang Muhammad pun bersumpah Muhammad pun bersumpah pernah ditegur sama Allah. Jadi saya tanggapi sedikit ya, Ustaz Zuma permisi ya. Terus sama si siapa Yogi ya, jangan suka nyeletuk kayak tidak jelas gitu ya. Dia kayak provokator di belakang kayak anak-anak main di pinggir jalan gitu. Woi, siapa yang lewat gitu. Enggak usah. Saya mau baru sholat. Ada pertanyaan saya, tolong dikaji nanti sama orang Kristen ini. Coba tunjukkan prosesi ibadah di dalam Kristen tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang kitab sucinya yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Tunjukkan fakta, kalau itu bebas dari kebohongan semuanya itu. Termasuk Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah itu bukan kebohongan atau kebohongan? Gitu ya, saya pamit sejenak. Jangan lupa ucapkan tahiyat ya. Salam kepada Ya, jadi begini, saya ya Bang Julius ya.
Bang Julius, saya sedikit lagi. Jadi gini, hal yang membosankan dengan iblis itu adalah mengulang-ulang sesuatu yang sudah kita perdebatkan berkali-kali. Jadi kayak kuldesak ya. Kuldesak itu dalam istilah teknik sipil itu jangan buntu aja di situ aja muter-muter. Ilmunya tidak nambah. Jadi saya sudah sering terangkan sebentar. Jadi saya Oke, kalau itu saya setuju Bang Juma. nasi kuning dibawa nasi kuning. Ya, tadi saya udah bilang kenapa ya saya sangat kasihan melihat Edis dari dulu nggak bertambah gitu. Itulah kenapa dia nggak bisa naik kelas. Walaupun dia udah jadi pendebat, dia bilang dia termasuk pendebat senior ya. Iya, tetapi Bang Julius, iya, karena begini, karena kan tadi kan sudah saya tebak bahkan arah kemana dia kan, bahwa dia akan mengatakan Muhammad. Dari saya pergi sampai saya pulang sholat, masih tetap hal yang sama. Sudah saya katakan, mentaati Muhammad itu tidak berarti mengkhianati Allah. Karena Muhammad Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la ta'ati makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, termasuk Rasulullah, termasuk Muhammad, dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak mungkin bahwa Rasulullah itu memerintahkan sesuatu di luar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya tunjukkan kalau Muhammad, saya tunjukkan. Dengar, jangan biasa motong, jangan biasa motong. Udah santai. Ya, santai aja. Jangan biasa motong. La yantiqu anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tadi dia kasih contoh misalnya. Hadis ini mengatakan boleh berbohong. Quran mengatakan tidak boleh berbohong. Kata siapa? Justru Quran itu memberikan taksis. Makanya dalam hukum Islam ada namanya hukum am, ada namanya hukum khas, hukum umum, hukum khusus. Hukum babi haram. Dijelaskan di dalam hadis. Boleh dalam kondisi darurat. Hukum berdusta haram. Tapi ketika dalam kondisi Anda terdesak, dalam perang, dalam rangka kebaikan masyarakat, itu namanya kepepet, Pak. Itu namanya taksis ya. Tunggu sebentar Ibu Ti, sabar. Itu namanya istisna. Cari itu namanya hukum in condition ya. Jangan potong dulu. Ada kondisinya ya. Sabar. Jadi misalnya begini. Inconditionally. Ya Allah, ini kok nggak bisa dikayak anak lagi Bu Tin. Jadi misalnya ketika misalnya dalam Islam vaksin misalnya ada babi, ulama dalam hal tertentu menghalalkan karena memang kondisinya darurat. Lebih bagus karena maksud daripada syariat itu adalah menjaga jiwa. Jangan sampai ada orang mati, itu lebih penting daripada segala sesuatu. Yang namanya maqasidus syariah. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang taksis tadi itu, istisna itu tidak bisa dalam kondisi apapun itu terbukti itu harus ada. Pesawat ada pintu darurat, ya kan? Bagaimanapun ini pasti ada pengecualian. Mobil presiden, ambulans itu nggak bisa lewat lampu merah. Kalau itu misalnya ini sudah berulang-ulang kali kita jelaskan, itu hukum Kristen itu tidak punya. Seperti itu, tidak ada istisna, tidak ada pengecualian. Jadi kalau misalnya Ibu Uti didatangi maling, suaminya sembunyi, satu keluarga semua di dalam kamar, dikatakan mana suamimu? Ibu Uti akan dengan lantang mengatakan, oh suami saya ada di kamar, bunuh saja mereka. Karena tidak ada hukum itu. Islam punya hukum itu. Kalau itu misalnya mengancam jiwa, jangan. Bohong boleh. Itu lebih bagus. Jadi meninggalkan satu mafsadat daripada mafsadat yang lain. Mana mudarat yang lebih kecil kita lakukan demi dalam rangka untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ini keagungan Islam yang seperti ini kok dipersoalkan. Sebentar Ibu saya ya. Saya nambahin ya, ini udah pernah kita bahas dulu. Kita bahas ya. Tunggu, ini udah sangat bosan kita bahas di mana namanya peraturan pasti ada namanya kebijakan khusus untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya sama seperti Bang Alam bilang, ada namanya pintu darurat, ada hal-hal tertentu. Ini yang tidak punya di Kristen. Itu membuktikan apa? Ajaran Kristen bukanlah ajaran dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin menyediakan yang memberikan arahan, tetapi tidak memberikan tambahan ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Kalau Kristen apa? Kalau kalian mentok, kalian berdoa, minta Roh Kudus gitu, minta Roh Kudus. Jadi kalau sesuatu yang mereka baca di Alkitab itu nggak ada, mereka akan minta Roh Kudus, petunjuk. Begitu minta Roh Kudus, ya Bang Slayer dikasih petunjuk A, Bang Edis dikasih B, berbeda petunjuknya, berantemlah mereka. Itulah kenapa Kristen selalu berantem sesama Kristen. Karena itu berdasarkan Roh Kudus, bukan berdasarkan kebenaran dari Tuhan. Ya, jadi yang datang Roh Kudus atau Roh Setan kita nggak tahu. Ya, sama seperti yang saya cerita gitu. Bu Uti lagi sakit, maka harus jujur gitu. Padahal dia tinggal minta ya udah. Dia akan bilang, oh yaudah saya minta tuntunan Tuhan, saya doa dulu. Tuhan bilang, saya harus ngomong jujur atau gimana gitu. Ini yang nggak mungkin bisa ketemu. Dari tadi udah cukup. Dari tadi kita mutar-mutar nggak jelas aja sama Edis. Ya saya rasa udah cukup bis, karena udah pernah kita bahas. Itulah saya bilang. Ya di sini saya udah 30 kali kayaknya dibahas dulu. Walaupun udah senior. Membosankan saja. Ya, maksudnya walaupun dia udah lama ya, dia pendebat senior lah, sama seperti Luga lah gitu ya, senior apapun lah. Senioritas tidak menunjukkan kualitas. Bisa jadi junior itu jauh lebih jago daripada senior. Kenapa? Juniornya cepat, dia belajar. Sedangkan seniornya ngapain? Ya mentok-mentok aja gitu. Nggak ada progresnya. Itulah Edis. Jadi kalau kenapa kamu ini tidak dihormati sama orang Kristen, ya penonton kamu pun dikit, itu hal yang wajar, Edis. Harusnya kamu introspeksi diri, bukan nyalain orang lain. Bukan nyalain, wah kenapa sih Juma begini gitu ya. Kenapa Walabu bisa ada pendukung gitu. Tadi kamu bilang kamu senior. Inilah harusnya kamu renungkan. Banyak
YouTube Kristen itu jauh di atas Muslim. Itu kita akui. Ya kamu lihat Pavel 88, Kanur di atas kami. Dia ada 200-an ribu. Walabu juga 100-an ribu. Tetapi kan kualitas kamu ini kamu tunjukkan sehingga kamu bisa ngejar. Nggak masalah, Walabu duluan dari saya nggak masalah gitu. Yang penting saya konstan dengan kecepatan saya yakin suatu saat saya akan kejar dia gitu. Suatu saat saya akan kejar dia. Begitu juga dengan Goldian ya. Dia dalam waktu 1 bulan setengah, 2 bulan ya, 2 bulan, lihat kecepatannya. Udah lewati Bang Awan secara jumlah subscriber. Jumlah penonton udah ngalahin semua gitu. Bahkan channel Muslim untuk bulan ini semua dilewati sama Goldian ya, termasuk saya. Saya 3 hari ini menang. Jadi total dia udah menang dari semua gitu. Artinya apa? Tidak menunjukkan apapun senioritas. Jadi jangan dikit-dikit kayak nenek-nenek yang dikit-dikit mau dihormati karena dia udah lebih tua. Ini kan ibarat nenek-nenek yang selalu ngomong hormati saya karena saya orang tua gitu. Kamu mau dihormati tunjukkan bukan gitu yo. Bukan orang akan respect, akan hormat. Itu aja dari saya. Gini aja, Bang Julius, coba ditanya Edis ini. Edis, berapa kali kamu angkat tema ini? Berapa kali? Jujur aja dari hati kamu yang paling dalam. Di mana? Di mana? Angkatnya di mana? Karena kalau saya menghitung ya, saya menghitung itu sudah seperti hampir 50 kali gitu. Iya, karena kalian itu kan cuma nanya nggak bisa dijawab, kalian nggak mau dijawab, cuma nanya doang, tapi nggak kasih kesempatan saya menjawab. Berapa kali lo angkat topik ini? Itu pertanyaannya. Oh. Ya sudah lebih dari 2 kali karena kalian nggak nangkep poin saya. Bohong banget lo 2 kali baru ngangkat. Dengar dulu. Langsung aja saya rasa daripada muter-muter nggak jelas. Ya, gue mau closing statement dong. Silakan Ustaz dulu. Ya, yang pertama ya, kayak Zakir Naik punya standar kepada siapa yang menantang ya. Donditan juga gitu. Rudi sampai jerawat batu pengen banget debat dengan Donditan. Tapi Donditan punya syarat. Kalau bukan rektor minimal dosen sekolah tinggi teologi. Jangan. Kalau bukan pendeta minta didampingi sama pendetamu. Itu standar ya. Tetapi inilah luar biasanya Bang Zuma ya. Saya sebenarnya nggak rela gitu loh. Jangan Bang Zuma, jangan tanggapi semua orang. Tetapi itu kan kelebihannya Bang Zuma ya. Siapapun dilayani, diberi kesempatan. Cuma orang kadang suka numpang tenar kayak Ginting tadi. Dia nanya, arti kitab suci apa? Arti kitab suci apa? Padahal dia membedakan Maria maminya Yesus dengan Maria Magdalena aja nggak bisa gitu loh. Ya, terus sudah dibuktikan banyak ayat-ayat kontradiksi, tambahan, sisipan, pengurangan kembali di dalam BOB itu loh, nggak terbantahkan 276 seri. Nah kemudian mengenai Edis ya, ini tambahan udah dijelaskan matang banget. Tidak ada satupun orang di dunia, bahkan ateis sekalipun, pembenci Islam sekalipun, yang mengatakan bahwa orang Islam menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada. Jadi Edis ngiri karena dia mentok ketika dibuktikan oleh Bang Zuma bahwa Kristen itu menyembah jalan, menyembah rambu, lalu dia mau setarakan cari remisan umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Salah. Kenapa dimuliakan? Nabi Ibrahim juga dimuliakan seperti di dalam perjanjian lama. Siapa yang mendoakanmu, aku akan merahmatimu. Siapa yang mengutukimu, aku akan mengazabmu. Itu ada di dalam PL. Siapa yang melakukan? Umat Islam. Jadi ini penutup ya. Kalau Edis bilang bahwa itu kok di Quran tidak dibolehkan, di hadis dibolehkan. Secara logisnya fitrah manusia sudah dijelaskan 3 hal yang dibolehkan tadi dalam hadis. Tetapi jangan lupa Edis, hukum pertama yang paling tinggi adalah Al-Quran. Bila kita mendapati hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, itu hukumnya gugur. Tetapi pertanyaan logisnya yang sudah dijelaskan Ustadz Alwan tadi, bapak lu terancam, terus lu kasih tahu tempat persembunyiannya, padahal bapak lu nggak bersalah, atau dalam pasukan ketika tertangkap musuh. Nah ini hukum-hukum Islam itu jelas. Tadi Ustadz Alwan menjelaskan yang berlaku umum dan berlaku khusus berdasarkan sikonnya. Kalian pun dikasih hukum khusus nggak ngejalanin kok, nggak ada aturan dalam Kristen. Oke gitu aja, standby lagi. Oke, ya silakan closing statement. Saya closing dulu ya, Yus. Saya dulu Yus, saya udah lama. Saya udah lama ini mau keluar Yus. Iya, silakan. Iya, saya closing dulu. Dia mau duhur dia. Udah lama loh saya udah bantu ngisi channelmu loh Yus. Ya tolong kasih kesempatan gini ya. Jadi gini ya. Kalau kalian mengatakan boleh berbohong dalam situasi tertentu, ya ini artinya saya bilang agama kalian itu berarti agama yang tidak pernah percaya kepada kekuatan tangan Tuhan ya. Orang Kristen walaupun dimanapun, ya udah saya bacakan tadi, jika iya kamu katakan iya, jika tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari situ berasal dari si jahat. Artinya apa? Orang Kristen percaya kepada Tuhan yang akan bertindak. Nah, sementara kalian walaupun dilarang berbohong, tapi nggak apa-apa kalau terpaksa. Itu artinya kalau kalian dipaksa harus nyembah berhala, ya nggak apa-apa, nyembah aja, kan terpaksa. Ini yang saya bilang, kalian itu tidak pernah percaya kepada kekuatan tangan Tuhan, ya. Terus yang kedua, ya saya bilang, kalian, jangankan kalian ya, Muhammad itu bersumpah
dan dia diwajibkan melepaskan diri dari sumpahnya. Itu di dalam At-Tahrim ayat 2 ya. Muhammad ditegur Allah karena sumpahnya dan dia ditegur untuk melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, itu di channel saya bahas tuh. Dua muslim ngakuin kesalahan Muhammad. Saya tanya sama dia, waktu Muhammad bersumpah, dia bersumpah atas nama siapa? Dia Muhammad pasti bersumpah atas nama Allah, nggak mungkin Muhammad bersumpah atas nama bakwan. Nah, ini closing ya. Jadi gini, jangankan kalian ya, Muhammad yang diduga bersumpah atas nama Allah, membawa-bawa nama Allah, tapi Allah nggak perintahkan, ditegur dia di dalam At-Tahrim ayat 2, diwajibkan dia melepaskan diri dari sumpahnya. Jadi saya maklum saja gitu. Makanya saya tidak mungkin saya mengikuti Muhammad gitu, tidak mungkin ya. Karena boleh melakukan kejahatan dalam hal-hal tertentu, nggak boleh ya. Termasuk kalau terpaksa boleh, ini nggak bisa. Kalau kalian Kristen nggak gitu. Katakan yang jujur gitu. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan iman dan keyakinan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus, kepada Ustadz Tsuma yang merupakan kebanggaan yang selalu dibanggakan oleh umat Muslim seperti itu. Karena kalau kita melihat di setiap debat atau diskusi, ketika Ustadz Tsuma ada di dalamnya, ruang diskusi itu akan pastinya suasana akan menjadi heboh dan juga rusuh, karena kita akan hanya mendengarkan dan melihat suara Ustadz Tsuma yang selalu dia besar-besarkan ketika setiap argumentasi dan data-data yang dia bawakan itu bisa dipatahkan dan bisa juga dibantah kebenarannya. Karena apa? Karena Ustadz Tsuma ini kerap kali dia membahas iman kekristenan dan juga kerap kali dia membahas tentang isi Alkitab. Kalau kita melihat perbandingannya, ternyata di setiap diskusi atau debat yang ada Ustadz Tsuma di dalamnya, kita bisa memberi penilaian atau kita bisa melihat bagaimana ternyata Ustadz Tsuma ini dia lebih banyak membahas tentang kekristenan dan juga isi Alkitab daripada dia mendalami lebih dalam lagi tentang iman keyakinan dia dan juga kitab suci yang dia yakini. Hal ini kan aneh dan lucu, dan ketika dia sendiri yang berkuar-kuar tentang iman kekristenan dan semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh para apologet Kristen, hal ini menimbulkan suatu reaksi yang kurang baik dari Ustadz Tsuma, di mana dia selalu membesar-besarkan suara supaya ya seakan-akan dialah yang lebih benar dan dia juga yang lebih mengerti dan memahami tentang iman kekristenan. Apalagi dia sendiri telah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab. Kita bisa melihat dari mana sih dia bisa mengangkat atau mengklaim dirinya sebagai seorang ahli Alkitab, sedangkan cara dia mentafsirkan Alkitab saya itu salah. Dia hanya mencomot satu ayat dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan tanpa dia membaca keseluruhan ayat dan mencari tahu maksud dan tujuan penulisan dari ayat tersebut. Dan kita bisa melihat bagaimana hal itu pada akhirnya membuat para apologet Kristen menjadi geram. Karena apa? Karena Ustadz Tsuma ini dengan begitu leluasa dia bisa berkuar-kuar tentang iman kekristenan, bukan untuk dia tinggikan atau dia puja atau dia bagaimana, malahan dia hanya ingin menjatuhkan iman kekristenan seperti itu. Sehingga ketika para apologet Kristen membawakan setiap data dan argumentasi yang bisa mematahkan setiap tuduhannya, bahkan juga pemahaman yang begitu buruk tentang iman kekristenan, hal itu membuat dia sendiri menjadi kepanasan, emosi, sehingga dia mengeluarkan suara-suara besar seperti itu. Karena apalagi kalau kita mendengar mereka membahas tentang konsep ketuhanan dari Yesus Kristus sendiri, kita bisa mendengar bagaimana Ustadz Tsuma sendiri seharusnya sudah tidak perlu memperpanjang lagi masalah ini, karena apa yang dibahas atau apa yang dijelaskan oleh para apologet Kristen itu sudah sangat baik dan juga benar dan sesuai dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karena konsep ketuhanan yang kami yakini bahwa kami menyembah Allah sebagai Sang Bapa dan juga Yesus sebagai Kristus atau Mesias penyelamat umat manusia. Dan hal inilah yang disalahpahami oleh Ustadz Tsuma sendiri, yang menganggap bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan, karena tidak mungkin seorang Tuhan mati begitu saja atau dia disalibkan seperti itu, karena salib merupakan suatu lambang kehinaan bagi seorang yang disalibkan seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa
pemahaman dari Ustadz Suma ini sangat di bawah rata-rata, karena kalau Ustadz Suma mau mengerti, memahami tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, seharusnya Ustadz Suma membaca Alkitab dari Kejadian hingga pada Wahyu dengan begitu teliti dan dengan menafsirkan dengan benar, supaya dia mengerti dan memiliki pemahaman yang baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan Allah melalui Yesus Kristus. Dan hal inilah yang kerap kali Ustadz Suma bantah dan menjadi bahan perdebatan dengan para apologet Kristen. Sehingga pada akhirnya dia sendiri mengeluarkan satu statement. Dia mengatakan bahwa dia merupakan seorang ahli kitab suci atau Alkitab. Padahal kalau kita melihat Ustadz Suma ini memiliki pemahaman yang kurang baik ya terhadap Alkitab itu sendiri. Akan tetapi ya itulah fakta yang sedang terjadi di dalam dunia debat atau diskusi. Akan tetapi kita hanya bisa berdoa kepada Ustadz Suma sehingga suatu saat nanti dia bisa melihat suatu kebenaran dan keselamatan yang kekal, yang sejati, yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita juga terus berdoa untuk para apologet Kristen dimanapun mereka berada, siapapun mereka, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan dengan hikmat yang berasal pada Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang, supaya banyak orang yang boleh melihat kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya, dan keselamatan yang kekal yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Kiranya debat atau diskusi ini boleh menjadikan suatu bahan edukasi yang baik untuk kita semua, dan kita boleh dicerdaskan untuk bisa berapologet dengan baik. Oke sahabat semua, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.